Nama saya Arman Seli, saya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya seorang jurnalis online di salah satu media di Kota Palu. Selain itu juga saya sering mengorganisir di gerakan-gerakan sosial, gerakan masyarakat adat dan gerakan lingkungan hidup gitu. Nah, selanjutnya selain aktif di jurnalis, saya juga kontributor di satu pangkalan data tentang pangan lokal. Saya juga bagian dari masyarakat adat, sehingga kampanye-kampanye saya banyak menyuarakan soal isu-isu masyarakat adat. Saya mendampingi 3 mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan riset tentang biokultural di tempat saya, di komunitas adat Nggolo di Sulawesi Tengah gitu. Nah, hari ini bahwa saya melihat bahwa gerakan masyarakat adat itu adalah satu gerakan yang harus itu bukan pilihan, tapi situasi yang membentuk saya menjadi bagian dari gerakan itu. Situasi yang kita lihat sekarang, apalagi ancaman ibu kota Nusantara, kami melihat itu kerusakan lingkungan yang terjadi atau yang disebabkan oleh IKN itu bukan hanya berada di pusat pusat IKN ibu kota Nusantara, tapi juga berdampak pada kami di Sulawesi Tengah, di Kota Palu misalnya, sebagai penyangga material 30 juta ton yang akan dikirim ke IKN gitu. Jadi gerakan ini bukan gerakan bukan gerakan yang semacam seremonial begitu. Ini bukan seperti program begitu. Tapi ini memang situasi yang membentuk saya, yang membuat saya harus bergerak dalam hal-hal seperti ini. Nah, misalnya saya menulis, sebelum saya menjadi jurnalis, saya menjadi kolumnis di beberapa media lokal di Palu. Nah, itulah yang membuat saya atau keterpanggilan saya menjadi seorang jurnalis di salah satu media online. Ada 58 wilayah adat kami di komunitas adat Nggolo yang sebelumnya dalam klaim pemerintah sebagai kawasan hutan. Nah, tetapi karena kepentingan investasi, 58 hektar itu akan diturunkan statusnya menjadi areal penggunaan lain, tetapi itu akan didorong sebagai wilayah wilayah pertambangan. Nah, kami melihat itu sebagai satu ancaman nyata bagi kami. Kemudian selanjutnya juga soal dampak yang ditimbulkan, ada konflik yang semacam diwariskan oleh tambang di tingkat lokal gitu. Nah, kami melihat bahwa konflik itu misalnya modelnya ada mafia tanah misalnya, kemudian ada perusahaan yang bermain. Jadi konflik itulah yang terjadi begitu. Jadi situasi orang melepaskan lahannya itu seringkali kita jumpai orang terpaksa. Kalau kita tidak menjual lahan kita, maka ada mafia tanah yang coba memainkan. Misalnya tiba-tiba ada surat kepemilikan tanah yang pada dasarnya bukan pemilik tanah yang menjadi pemilik dalam surat itu. Jadi ada mafia-mafia tanah yang coba bermain dalam situasi ini dan bekerja sama dengan pihak perusahaan, dan itu sangat mengganggu kelangsungan hidup kami. Kemudian juga misalnya soal mata air, ada tradisi-tradisi kebudayaan yang terancam punah misalnya dengan adanya misalnya soal hak atas tanah yang sebelumnya tanah itu dipahami sebagai satu milik komunitas, tiba-tiba dia menjadi diprivatisasi begitu. Itu yang kemudian mendorong saya untuk mengambil pilihan dalam gerakan ini. Jadi mengambil pilihan itu bukan karena situasi yang membentuk saya seperti ini. Nah, kalau kita tidak berbuat seperti ini, maka risikonya yaitu, sedangkan kita sudah berbuat, ya belum tentu misalnya sepenuhnya didengar oleh pemerintah. Nah, kemudian 1 tahun yang lalu, tepat di bulan April 2024, setelah mengikuti pelatihan dari We Speak Up saya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat petisi. Nah, kemudian saya membuat petisi dan mengkonsolidasikan dengan kawan organisasi masyarakat sipil, warga Lingkar Tambang, kumpul, buat grup begitu, sebar undangan via
WhatsApp. Jadi terbentuklah satu koalisi yang disebut dengan Koalisi Petisi Palu Donggala yang fokus pada advokasi isu-isu kerusakan lingkungan yang ada di pesisir Palu Donggala. Bicara soal strategi yang dilakukan satu tahun terakhir ini, tepat di bulan April ini, bahwa petisi yang saya buat sekaligus ada satu koalisi yang disebut dengan Koalisi Petisi Palu Donggala adalah awalnya saya juga tidak berpikir sejauh ini begitu. Nah, tetapi pada saat mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan di We Speak Up itu semacam menjadi titik awal saya dalam gerakan yang satu tahun terakhir ini dalam bentuk petisi. Saya tidak membayangkan satu isu lokal yang saat ini di satu tahun ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 3.000 orang. Tetapi menurutku kekuatannya lebih dari 3.000 sih menurutku. Walaupun memang di petisi itu kita lihat angkanya lebih dari 3.000. Tapi saya sangat merasakan bahwa adanya kemajuan gerakan yang kita buat dalam bentuk petisi itu. Nah, setelah mengikuti pelatihan itu saya banyak mendapatkan pengetahuan bagaimana mempertajam isu. Kalau saya mau bilang itu adalah petisi yang kedua. Di petisi yang pertama dibuat itu justru tidak terlalu karena mungkin terlalu general atau mungkin isunya tidak terlalu menarik. Orang tidak merasa menjadi bagian dari isu itu. Kemudian itu menjadi pembelajaran, dan kemudian karena waktu itu di pelatihan ada sesi konsultasinya lagi setelah pelatihan. Seingatku Kak Denok yang bantu saya untuk mempertajam isu dalam petisi itu, sehingga ya kita lihat cukup banyak dampak kampanyenya. Banyak media lokal, media nasional. Nah, kalau di media nasional itu yang pernah liput, yang saya tahu ada Kompas TV, ada CNN, ada Narasi TV juga, Mongabai, SCTV, itu yang saya sempat ingat gitu. Nah, kalau media lokal di Palu itu justru jauh lebih banyak lagi gitu. Media cetak, online, itu menurutku kampanye yang ya sepanjang saya menjadi jurnalis, kemudian juga ikut dalam aksi-aksi di gerakan sosial, itu pengalaman berharga bagi saya, karena sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan pengetahuan, belum pernah mendapat respon sebesar itu gitu. Kemudian itu dari aspek kampanye ya. Kemudian dari aspek mengorganisir misalnya konsolidasi ya, teman-teman organisasi masyarakat sipil semacam di Palu saja misalnya, itu semacam menjadi isu ini semacam menjadi isu bersama. Ada SP Palu, ada Yayasan Tanah Merdeka, ada Walhi, ada Jatam, ada Ekonesia, ada Himasos, ada Aman Kamalisi, ada banyak gitu. Saya tidak, kalau dihitung mungkin saya tidak bisa ini, karena ada juga individu yang terpanggil begitu. Walaupun memang belakangan kita lihat agak tidak seperti di sebelumnya ya, tapi soal kampanye itu menurutku sangat berdampak. Hari ini kalau ada banjir misalnya di Palu atau Donggala, itu respon pemerintah, Bupati Donggala itu sangat respon sekali. Saya tidak mengklaim bahwa itu pemicunya saya, tetapi menurutku mengawali itu penting begitu. Sekarang itu kalau saya memantau media sosial, beberapa konten kreator di Palu itu semacam buat misalnya kalau di Indonesia Timur kan ada lagu-lagu misalnya statue terus dipelintir jadi jadi semacam bentuk protes terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, atau misalnya ada konten kreator lain yang menjadikan itu semacam jadi tempat konten mereka. Nah, saya menganggap bahwa hal-hal itu mengawali itu penting, dan saya berterima kasih sekali kepada We Speak Up, karena tanpa We Speak Up ya, karena menurutku beda cara membuat berita dengan cara membuat petisi. Saya sangat rasakan sekali
Nah, membuat petisi itu juga itu adalah pembelajaran berharga bagi saya di 1 tahun terakhir ini. Nah, di beberapa kesempatan misalnya dalam diskusi via Zoom misalnya, atau saya ketemu langsung dengan teman-teman We Speak Up, saya berterima kasih karena ya koalisi itu atau koalisi petisi Palu Donggala itu yang di dalamnya ada petisi misalnya, petisi soal bagaimana mengkritik kerusakan lingkungan, polusi udara, bahwa petisi ini adalah anak kandung dari We Speak Up. Kenapa nama koalisinya petisi? Itu sebenarnya hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari We Speak Up, karena itu pembelajarannya memang ada di situ. Nah, ini sangat luar biasa, menarik. Seandainya kalau ada kata di atas terima kasih, mungkin itu yang pantas untuk We Speak Up begitu. Ini luar biasa. Itu kira-kira apa yang dilakukan selama ini. Dan kemudian petisi Palu Donggala itu kan awalnya hanya Palu dan Donggala, tetapi dengan adanya kasus Kalora, 15 orang masyarakat adat yang dikriminalisasi, itu justru kita mengorganisir SIGI juga, dibantu sama teman-teman Aman Kamalisi yang memang mereka mengerjakan isu itu. Jadi saya berkonsolidasi lagi dan kemudian mendiskusikan kelanjutan gerakan masyarakat adat gitu. Satu pemicu di 1 tahun terakhir ini melalui petisi justru menurutku punya kemajuan yang baik, walaupun memang kita tidak boleh puas. Nah, kemudian kalau kita bicara soal kasus Kalora misalnya, dia sampai ke Kompas gitu. Ada satu, lupa saya namanya, di Kompas, satu yang pastinya ada liputan yang berkaitan dengan Kalora. Melalui gerakan-gerakan yang kita buat, ada beberapa orang yang muncul begitu. Muncul dalam artian mau berbicara, walaupun memang tidak semua begitu. Dalam gerakan yang harus kita pahami, satu orang itu penting sekali. Jadi untuk apa misalnya banyak tapi tidak konsisten, 1 orang, 2 orang, tinggal misalnya bagaimana 1 orang itu dia punya kemampuan seperti 10 orang. Ya, artinya dia harus punya pengetahuan, ada pelatihan-pelatihan seperti yang We Speak Up buat itu. Nah, itu saya kasih contoh gitu. Misalnya saya sendiri ya, seorang Arman itu sendiri, tapi dengan gerakan itu bisa mengumpulkan banyak orang. Nah, bisa mengkonsolidasi teman-teman organisasi masyarakat sipil, mengorganisir warga Lingkar Tambang, masyarakat adat, teman-teman media juga tertarik dalam isu itu. Kalau gerakan-gerakan kita lihat di sepanjang pesisir Palu Donggala ini, di beberapa desa itu kita melihat bahwa ada bentuk-bentuk protes warga melalui spanduk. Itu tanpa diorganisir lagi itu, tanpa ada komando lagi. Mereka memang karena memang merasakan dampak, ya mungkin karena memang ya kita mengawali gerakan itu. Jadi kalau saya pantau di awal-awal gerakan di petisi itu, media sosial itu ribut sekali gitu. Ya karena saya mengupdate, saya mengatakan bahwa memang media sosial ini sangat penting dalam gerakan kampanye begitu. Nah, sekali lagi tanpa We Speak Up, koalisi ini pasti tidak akan ada, karena jujur saya belajar dari We Speak Up membuat petisi. Dan saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah ada di petisi Palu Donggala. Tanpa teman-teman Jatam, Sulteng, tanpa teman-teman Walhi, dan teman-teman yang lain, SP Palu, Yayasan Tanah Merdeka, dan organisasi masyarakat sipil lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, seorang Arman itu bukanlah siapa-siapa. Saya hanya mengawali, tapi ini adalah gerakan kita semua. Gerakan yang menurutku penting untuk kita lanjutkan gerakan ini. Tantangannya kan di awal-awal kita ada satu grup WhatsApp misalnya, tiba-tiba ada orang perusahaan di dalam. Kemudian selanjutnya saya pernah didatangi aparat karena mungkin ada yang terganggu. Kemudian pernah didatangi oleh pihak perusahaan juga menawarkan kerjasama begitu, tapi saya menolak. Nah, itu yang saya alami saat ini. Nah, kenapa saya menolak misalnya tawaran-tawaran itu?
kalau saya terima waktu itu, mungkin saya tidak akan berbicara di tempat ini lagi. Nah, karena tidak ada yang lebih mahal dari uang itu selain harga diri. Kalau kita sudah dibayar, kita tidak punya harga diri lagi. Saya pernah kontak saya, WhatsApp saya pernah dihack, sempat diambil alih kurang lebih 2-3 hari ya, kalau saya tidak salah ingat, karena 1 tahun yang lalu. Tapi itu saya bisa ambil alih. Kemarin sempat ada yang bantu gitu, ada yang bantu, dan kemudian kebetulan waktu itu saya ada ikut pelatihan juga, kalau tidak salah, soal keamanan holistik apa, saya lupa ya. Saya ikut di Walhi, jadi saya semacam dapat pembelajaran juga, misalnya bagaimana mengunci apa itu kan, dan lain sebagainya. Ya, tantangannya juga selain karena saya tinggalnya memang di komunitas, di akar rumput, selain tantangannya ada oknum aparat misalnya, pemilik perusahaan, semacam ada tekanan-tekanan dari ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Tapi menurutku itu bagian dari gerakan. Ya, kira-kira kadang saya menyemangati diriku begini, jangan bicara risiko kalau takut berjuang gitu. Perjuangan itu memang kita selalu diperhadapkan dengan risiko. Jadi itu hal yang tinggal bagaimana bagaimana membawa diri, apalagi di media sosial ini kita tidak harus kita eksis di medsos, tapi ada cara-cara kita berkampanye agar kita jauh lebih aman gitu, Pak. Kalau harapan saya di pemerintah, misalnya di tambang misalnya, saat ini kalau data yang disebutkan oleh teman-teman Jatam yang sering sekali membagikan informasinya, Jatam Walhi, itu kurang lebih sekitar lebih dari 70 izin usaha pertambangan yang ada di pesisir Palu Donggala itu harusnya dievaluasi gitu. Dengan mengevaluasi itu, saya pikir, dan pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak tertib begitu. Harapan besar saya, koalisi petisi Palu Donggala ini tidak hanya terbatas dalam Palu Donggala misalnya, mungkin di Sulawesi Tengah ini atau di Indonesia Timur ini bisa masif. Kalaupun namanya tidak lagi koalisi petisi Palu Donggala, tapi setidaknya dia bisa semacam ada jaringan yang mengikat soal, ya kita tahu bersama misalnya di Pulau Sulawesi misalnya, bukan hanya tambang batu yang ada emas, nikel dan lain-lain. Saya pikir kita penting untuk mengkonsolidasikan begitu. Saya ingin sekali koalisi petisi Palu Donggala ini berdiri sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil gitu. Mungkin dia juga selain di advokasi, dia juga bisa riset, misalnya petisi institut, semacam kayak begitu dia. Tapi memang sejarahnya dia itu tadi ya, dia berangkat dari We Speak Up, kemudian ada konsolidasi organisasi masyarakat sipil, ada pengorganisiran, ada kampanye media. Nah, saya pikir petisi itu kan artinya tekanan gitu ya, secara sederhana, tekanan kepada pemerintah. Semacam kalau seperti judul lagu itu, petisi itu seperti surat untuk tarlau gitu. Jadi pemerintah itu kita semacam ada pesan untuk pesan untuk pemerintah. Walaupun sebelumnya kita ada satu komunitas yang kita buat, komunitas hutan terakhir, tapi itu juga hanya hari ini kita lagi ini ya, karena saya juga tangan saya hanya 2, kepala saya 1, mata saya 2, jadi memang saya tidak bisa mengakomodir semua. Nah, kenapa saya berpikir untuk misalnya dia berdiri sebagai satu lembaga atau organisasi masyarakat sipil? Karena saya melihat kelemahan kita dalam berkonsolidasi, berkoalisi itu, misalnya karena Sulawesi Tengah ini juga luas, misalnya teman-teman Jatam Sulteng harus ke Morowali misalnya, atau urus soal isu tambang, misalnya Walhi lagi urus isu sawit, jadi ini tertinggal dia, Kak. Nah, jadi memang dia semacam, misalnya ada
perkumpulan petisi atau apalah namanya, tapi dia semacam ada tim yang memang tetap menjaga bagian ini, bagian pesisir Palu Donggala, sehingga dia tidak seperti, kalau tidak begitu dia semacam jadi momentum saja Kak. Kalau misal isunya viral, rame-rame begitu. Jadi kita supaya salah satu cara atau strategi agar dia bertahan, dia didorong untuk menjadi organisasi masyarakat sipil. Dia juga bisa mengadvokasi pendidikan kritis dan kemudian juga berbasis riset begitu. Itu Kak, karena di beberapa pengalaman kenapa riset itu penting, misalnya supaya kita tidak ini ya, tidak tiba masa tiba akal. Ada banjir, kita kasih statement gitu. Nah kalau 10 kali banjir berarti 10 kali kita kasih statement. Tapi kalau kita riset itu jauh lebih bagus menurutku. Harapan saya kepada warga Lingkar Tambang, pengguna jalan di pesisir Palu Donggala dan masyarakat secara luas agar menandatangani petisi dampak lingkungan atau dampak polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang yang ada di pesisir Palu Donggala. Saat ini petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 3.000 lebih. Karena sekarang ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 3.000 orang, saya berharap itu bisa ditandatangani lebih banyak lagi agar pemerintah juga memperhatikan kampanye yang sedang kita lakukan saat ini. Terima kasih Kak.